warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Syuhada yang saya muliakan, pengurus takmir Masjid Syuhada, teman-teman remaja yang luar biasa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini mohon maaf saya tidak tahu bahwa bisa membuat PowerPoint, tapi saya nggak bikin, saya tulis kelas saja. Tema saya itu judulnya adalah menjaga fitrah di zaman yang penuh fitnah. Mari kita kaji apa itu fitrah dan apa itu fitnah. Artinya fitrah ini akan berhadapan dengan fitnah sesuai dengan makna dari fitrah. Kata fitrah, fator, itu artinya bisa berarti membuka, artinya juga bisa menjadi penciptaan, artinya juga bisa berarti suci, artinya juga bisa berarti bahwa fator itu sesuatu yang awal. Sehingga orang yang makan pagi itu disebut dengan tanawulul futur. Ya, makan pagi itu futur. Ya. Orang kalau buka puasa namanya apa? Kalau kita buka puasa, namanya? Kok nggak ada yang paham dengan buka puasa? Ya, kan ada buka puasa. Nah, buka puasa itu juga kembali, ya. Kalau kemudian kita pada masuk ke Idul Fitri, maka ada kata fitrun yang juga artinya sering dimaknai berbuka, sering dimaknai sebagai suci. Lah, sekarang kemudian pertanyaan, apa fitrah itu? Lah, kalau kita kembali ke dalam Al-Quran, kata fitrah itu disebut 20 kali dalam 19 ayat 17 surah. Ini artinya fitrah itu ada macam-macam. Saya mau mencoba untuk membagi fitrah itu kepada beberapa bagian. Pertama, fitrah itu artinya adalah agama yang lurus, hanif, agama yang betul-betul kita ikut Nabi Muhammad dengan ikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, ya, ayat 30, ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Kalau kita lihat ayat ini, maka fitrah di sini itu bisa dimaknai sebagai fitrah dini, fitrah yang terkait dengan agama. Agama yang seperti apa? Fitrah manusia itu agamanya hanif, agamanya lurus, sesuai dengan pedoman yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Maka fitrah pertama agama yang lurus. Kalau kita bicara agama yang lurus, berarti kita akan berhadapan fitnahnya apa? Fitnah dari agama yang lurus, fitnahnya adalah agama yang dibengkokkan, agama yang diselewengkan. Karena dalam hadis Rasulullah, ya, Nabi bersabda bahwa sataftariqu ummati ila talatin wa sab'ina firqatan. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum halka, semuanya akan binasa. Wan najiyatu minha wahidah, yang selamat hanya satu. Ini hadisnya sangat terkenal, rawi sahabatnya ada 16, di semua kitab hadis juga ditulis. Kemudian Rasul ditanya, yang satu golongan yang selamat itu apa? Jawaban Rasulullah ada 2 jenis. Suatu saat Rasul menjawab dengan kata-kata ma ana alaihi yauma wa ashabi. Apa yang aku sekarang lakukan, ya, bersama dengan para sahabatnya. Ini yang disebut dengan
sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang Rasulullah menjawab dengan kata al-jamaah, yaitu umat Islam yang senantiasa berkumpul, senantiasa berorganisasi, senantiasa mereka berjamaah. Ini jamaah bukan maknanya sholat, tapi jamaah itu dalam artian terorganisir, umat Islam yang terorganisir dengan sangat baik. Nah, berarti kalau fitrahnya adalah agama yang hanif, agama Islam yang lurus, berarti kebalikannya adalah akan muncul kelompok-kelompok Islam yang beraneka ragam. Ya, kalau zaman dulu, ya, pasca fitnatul kubro, pasca Islam ini mendapatkan fitnah, yaitu terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian ada perang Jamal, ada perang Siffin, kemudian ada pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fitnah-fitnah besar itu melahirkan kelompok-kelompok, misalnya ada Syiah, pengikut Syiah itu artinya pengikut. Ada Murji'ah, ada Qadariyah, ya, kelompok-kelompok teologi itu. Termasuk kemudian muncul kelompok Mu'tazilah, ya, termasuk Khawarij ini yang keluar dan kemudian membuat kelompok sendiri. Nah, ini fitnah pada masa itu, pada masa sahabat adalah muncul kelompok-kelompok yang mulai berbeda dari ajaran yang benar, ajaran yang hanif, yaitu ada Syiah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij dan seterusnya. Nah, ini kemudian ditulis oleh Imam As-Sahrastani ya, dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Kelompok-kelompok ini kemudian muncul menjadi sangat banyak sekali. Nah, pada era yang hari ini kita kalau ingin agama kita lurus, agama kita ini benar sesuai dengan jalan hak, juga berhadapan dengan berbagai kelompok. Ya, kita banyak berhadapan dengan kelompok-kelompok baru. Misalnya ada kelompok yang membolehkan nikah mut'ah misalnya. Jadi ada kelompok yang membolehkan nikah mut'ah. Ini disenangi oleh mahasiswa. Mahasiswa itu senang sekali ikut kelompok ini yang ikut kepada nikah mut'ah. Jadi mereka bisa nikah sementara daripada pacaran busa, alasannya lebih baik nikah sementara, sehingga disebut nikah mut'ah. Kalau Bapak Ibu dengar berita hari ini di Bandung ada sekian mahasiswa yang terinfeksi HIV/AIDS. Ini kemudian ada yang mengkaitkan bahwa di Bandung itu juga ada organisasi besar yang membolehkan nikah mut'ah. Nah ini contoh, ini kita berhadapan. Dan ketika kita bicara tentang menegakkan bagaimana kemudian Islam yang lurus ini bisa berjalan di masyarakat, kita juga punya problem besar. Contohnya apa? Contoh satu, kalau dalam Islam pakaian itu harus sesuai dengan syariat Islam untuk menutup aurat. Tapi hari ini desainer kita yang Muslim masih kekurangan desain-desain baru itu dari sana yang bukan orang Muslim, sehingga desain pakaian untuk manten misalnya itu banyak yang tidak sesuai untuk menutup aurat, walaupun yang nikah orang Islam. Makanan, food, kalau kita bicara makanan, bapak-bapak kalau cari makanan sekarang cari makanan itu mudah, di mana-mana ada. Tapi yang perlu kita perhatikan makanannya halal atau tidak. Ya, ini tantangan bagi orang Islam. Saya ini pernah akhirnya beberapa itu saya kuburkan. Ada yang saya kasihkan kucing. Kenapa? Karena sembelihannya tidak sempurna. Kalau saya pernah ke sebuah supermarket beli ayam kampung, kan itu sudah diwadahi plastik itu, bawa pulang. Begitu saya buka plastiknya, ternyata ayam itu disembelih dengan tidak sempurna, hanya dilukai lehernya. Kalau hanya dilukai lehernya, maka ayam itu mati tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau dalam hukum fikih, orang menyembelih disebut sah itu kalau putus hulkumnya, putus mariknya, dan diusahakan putus wadajainnya. Hulkum itu artinya jalan nafas, marik artinya jalan makanan, wadajain itu yang mengitari urat kecil. Nah sekarang kalau bapak-bapak lihat di pinggir-pinggir jalan itu sering kita temui model-model makanan, ya ayam yang disembelih tidak sesuai dengan hukum Islam. Nah kalau kita ikut makan kan haram bangkai.
Maka kita harus benar-benar memilah. Maka melaksanakan agama yang hanif, agama yang lurus di era hari ini itu berat. Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Islam itu datang pertama kali dianggap aneh, nanti Islam juga akan dianggap aneh di suatu masa, tapi beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Nah, misalnya jenengan-jenengan yang pakai kerudung dengan bagus itu kan sering dianggap aneh, gitu. Daripada orang yang pakai UNC misalnya kan gitu. Nah, ini sering dianggap aneh, tapi fatuba lil ghuraba. Orang-orang yang dianggap aneh itu termasuk orang yang beruntung. Nah, ini agama yang hanif yang kita pegangi ini punya fitnah yang banyak sekali. Kita berhadapan dengan sistem ekonomi yang belum sesuai, berhadapan dengan sistem politik yang masih amburadul, berhadapan dengan sistem konveksi yang belum sesuai, berhadapan dengan masalah makanan-makanan. Ketika kita mau menegakkan itu secara benar, tentu itu tidak mudah. Bahkan kita bisa kesulitan. Contoh di Jogja saja, termasuk ke timur Jogja itu sudah mulai makanan-makanan yang haram itu vulgar. Ya, padahal di Quran kan jelas, ya. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Misalnya ada maitah itu kan sembelihan yang tidak sesuai syariat, maka dia disebut bangkai, dam, darah. Terkadang ada darah yang diolah, ya, jadi makanan yang sering dimaknai sebagai ati Jawa itu. Kalau nek enggak hati-hati pergi ke sebuah tempat penjual makanan, di situ ada ati Jawa, jenengan darah, padahal itu darah yang dikentalkan haram. Di dekat kota sini juga ada yang jual beli pinggir jalan, jualnya yang lain halal, ada nila, ada lelenya, tapi ada lain B1, B2. B1 apa? B1 apa? Ada yang tahu ya B1? B1 anjing, B2 itu sudah mulai ada dan itu sudah dianggap biasa sekarang di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini ketika kita ingin menegakkan agama yang hanif, ini kita nanti dianggap aneh. Kenapa nggak mau makan yang seperti itu misalnya? Karena terkadang ketika saya lewat pinggir jalan yang jual B1, B2 kodenya itu terkadang yang beli juga ada yang pakai kerudung. Kan berarti orang muslim. Kan itu godaan namanya. Walaupun yang dimakan lele, tapi pertanyaannya, apakah ketika masak B1, B2 itu terpisah dengan lele dan nilainya? Kan tidak kan? Alatnya jadi satu, kan berarti najis mughaladzahnya tercampur. Nah, ini betapa beratnya kita menjaga akidah, menjaga syariat, menjaga akhlak di era yang seperti ini. Ini pertama, fitnah terkait dengan agama yang hanif. Yang kedua, ini kalau kita bicara tentang fitrah yang kedua adalah fitrah insaniyah. Fitrah bahwa kita ini manusia. Manusia itu punya hati, punya akal, punya jiwa, punya fisik, dan punya roh. Ada sebuah makalah dari para ulama mengatakan, iyyaka wan nas wa 'alaika bin nas wa la budda minan nas, an-nasu huwan nas, dhahaban nas wa baqiyan nas. Ya, paham Bapak-bapak? Iyyaka wan nas, kamu harus hati-hati dengan manusia. Wa la budda minan nas, tapi kamu juga tidak bisa tidak campur dengan manusia. Tapi siapa manusia yang harus kita pergauli? An-nasu huwan nas, manusia yang masih punya jiwa kemanusiaan. Dhahaban nas, ketika jiwa kemanusiaan itu hilang, maka bagian nas-nas yang ada adalah sifat kehewanan kera. Manusia itu kalau hilang kemanusiaannya, maka yang ada dia seperti hewan. Manusia itu sangat sempurna. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Anda semua ini paling sempurna. Dan ini mukjizat Allah itu. Satu contohnya apa? Tidak ada satupun wajah yang sama. Walaupun orang itu mengatakan kembar, tetap ada perbedaannya. Tidak ada satupun jari tangan yang sama. Ini Quran menjelaskan seperti itu. Nanti ada proses penciptaannya juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, kita fitrah yang kedua itu artinya adalah
fitrah kembali kepada kemanusiaan. Lah yang hari ini sering hilang adalah jiwa-jiwa kemanusiaan. Ketika orang sudah tidak punya jiwa kemanusiaan, maka yang ada adalah hewan. Bahkan manusia bisa lebih tersesat daripada hewan. Balhum adol, bahkan manusia itu bisa lebih tersesat. Nah ini kita bisa seperti hewan. Contoh, orang-orang yang sudah tidak punya jiwa kemanusiaan, maka dia bisa seenaknya membunuh orang, bisa seenaknya mempalak orang, bisa seenaknya mengkorupsi. Kenapa? Karena nggak punya lagi jiwa kemanusiaan. Maka sebenarnya ketika kita bicara manusia ada 3 unsur. Ada jasmania, ada ruhiyah, dan ada nafsiyah. Jasmania kita dianugerahi jasad terbaik. Ya, hewan-hewan yang lain itu kalau jalan masih pakai kaki 4 misalnya. Kalau ada yang kaki 2 tapi makannya juga masih langsung. Tapi manusia itu sempurna betul. Kakinya untuk jalan, tangannya untuk megang, makannya tetap pakai mulut tapi dengan tangannya dan seterusnya. Manusia paling sempurna dan paling baik dari segi jismiyah, dari segi jasad. Maka kita dianugerahi jasad terbaik. Yang kedua, ada nafsiyah. Manusia itu punya nafas. Nafas itu apa? Ada 3. 1 jiwa, yang kedua akal, yang ketiga hati. Dengan jiwa orang suruh nimbang-nimbang. Dengan hati orang dikasih oleh Allah petunjuk kebenaran mana yang benar. Maka orang sering dikatakan kembalilah ke hati nurani. Artinya kebenaran itu salah satunya ada di hati nurani. Ketika Rasul ditanya, kalau ingin bertanya kemana, maka Rasul mengatakan istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu, karena hati gak pernah bisa bohong. Yang ketiga, kita punya akal. Akal itu dipakai untuk menimbang mana yang benar, mana yang salah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu yang disebut dengan fitrah ruhiyah. Kita punya ruh, yang ruh ini menjadi rahasia Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, ilmu kita ini sangat sedikit sehingga roh adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fitrah yang kedua adalah fitrah kemanusiaan. Lah menjaga supaya kita tetap jadi manusia hari ini itu sangat berat. Karena sekarang manusia kalau itu punya aspek ruh, jasmani dan ruhiyah, punya aspek fisik dan non fisik atau psikis, hari ini orang lebih diarahkan ke fisik. Hidup ini Bapak Ibu banyak yang hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, untuk memenuhi kebutuhan materi. Rohnya lupa, hatinya lupa. Oke, semuanya diarahkan ke materi. Bahkan orang kalau berusaha arahnya materi, orang kuliah arahnya materi, orang menuntut ilmu diarahkan untuk materi. Lupa bahwa kita juga punya sisi nurani, sisi psikis, sisi hati yang juga membutuhkan pendidikan. Pendidikannya semua fisik. Nah ini kita harus tiga-tiganya kita kasih makan. Kalau makanan fisik adalah makan dalam bentuk nasi, roti dan seterusnya, maka makanan hati adalah zikir, adalah merenung tentang penciptaan Allah dan seterusnya. Maka yang ketiga, fitrah yang dimaksud adalah kita harus kembali kepada kemanusiaan. Yang ketiga, fitrah yang ketiga adalah kita kembali kepada akal sehat. Fitrah ini artinya akal sehat. Kita dianugerahi Allah akal. Yang dengan akal ini bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Ya. Contohnya, kalau menurut Mu'tazilah dengan akal maka orang itu sudah bisa menentukan baik buruk. Tapi menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah, baik buruk itu juga harus dituntut dengan syariat. Sehingga akal harus berjalan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi ada akal, ada Sunnah, ada Al-Quran yang menuntut. Nah, kita dianugerahi Allah akal sehat. Akal sehat ini semakin cerdas kalau kita pakai, tapi semakin tumpul kalau tidak kita pakai. Ini seperti benda tajam. Misalnya pisau sering kita pakai maka dia tajam. Tapi kalau pisau itu sering tidak kita pakai, maka lama-lama akan terkena tayang-tayang itu. Nah, sama otak kita juga gitu. Kita punya akal sehat. Kalau akal sehat ini sering kita pakai untuk berpikir yang positif, maka hidup kita juga akan positif. Ketika akal sehat ini kita pakai yang negatif, maka hidupnya juga akan negatif.
Nah, kita harus mengembalikan bahwa akal sehat kita ini kembali kepada hal-hal yang positif sesuai dengan jalur yang hak. Ini yang ketiga. Yang selanjutnya, kalau kita bicara tentang fitrah, maka fitrah itu artinya asal penciptaan. Manusia diciptakan itu punya asal, sehingga ketika di Quran disebutkan fatoros samawati wal ard, artinya Allah dan yang menciptakan langit-langit dan bumi. Lah, artinya apa asal penciptaan? Bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan potensi masing-masing, dengan potensi yang sama, dengan kesempatan yang sama, dan dalam Islam tidak ada dosa turunan. Dalam hadis Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir, dia lahir dalam keadaan suci. Asal penciptaannya itu adalah suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi, penyembah api, Zoroaster. Nah, ini artinya semua anak lahir dalam kondisi asal penciptaannya adalah suci. Asal penciptaannya adalah beragama Islam. Sehingga dalam Islam tidak ada yang disebut dengan dosa turunan. Tidak perlu ada penebusan. Kalau di agama yang lain kan ada namanya konsep penebusan. Kenapa disalib dan seterusnya? Karena untuk menebus dosa. Dalam Islam tidak ada. Semua anak yang lahir semuanya dalam keadaan suci. Semuanya suci, semuanya baik, semuanya fitrah. Nah, bapak ibunya lah yang kemudian mencetak anak ini. Jadi sebelum dia balik, walaupun dia anaknya non muslim, walaupun dia anak zina, mati, maka dia tetap orang Islam. Ya, jadi tidak ada kemudian ini anak janda, enggak ada. Dalam Islam itu anak janda pun tetap lahir dalam kondisi suci. Yang dosa tetap bapak ibunya. Jadi tidak anaknya kena. Tidak, anaknya tidak kena dosa. Yang dosa tetap bapak ibunya. Nah, ini fitrah yang selanjutnya adalah dia kembali ke asal kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi nanti fitrah di sini artinya bisa banyak kan. Intinya fitrah itu bisa suci jasmani rohani, fitrah itu kembali ke agama Islam, fitrah itu artinya suci murni, fitrah itu artinya asal penciptaan, fitrah artinya juga bisa tadi membuka yang sifatnya segala hal, ya fatoro di situ. Kemudian apa fitnahnya? Nah, fitnahnya macam-macam tadi. Kalau berhubungan dengan agama, fitnahnya adalah banyak aliran yang muncul. Di Jogja mungkin bapak-bapak pernah dengar yang namanya Gafatan, yang pernah ditutup. Gerakan Gafatan itu gerakan Fajar Nusantara. Ya. Yang orang yang datang itu kalau bisa membawa jamaah pengajian, hadiahnya Avanza. Kalau banyak, hadiahnya Innova. Jadi tertarik pengajian itu bukan karena ilmunya, tapi karena Avanzanya. Dia membuat rombongan-rombongan, dibayar. Ternyata kemudian yang mendirikan ingin jadi nabi. Dan ternyata bapak-bapak paling banyak munculnya nabi palsu itu di Indonesia sama India. Jadi ada pelatih badminton lama-lama ngaku nabi, ya seperti Ahmad Musodik gitu ya. Pelatih badminton di sana di Jakarta, kemudian selesai pensiun, habis itu dia bertapa di gunung Cermai yang di Bogor, pulang-pulang dia punya syahadat sendiri misalnya. Nah ini godaan, tapi banyak yang ikut. Kenapa? Karena diiming-imingi tadi. Datang pengajian, kalau bawa jamaah banyak dapat Avanza. Datangnya terus akhirnya. Karena kalau nggak datang terus, Avanzanya diminta. Ini kan berarti pengajiannya bukan lillah, tetapi karena Avanza. Nah ini godaannya banyak Pak. Aliran hari ini banyak sekali. Mulai dari yang liberal sampai yang radikal, paling radikal. Ada semua. Nah orang Islam itu harus berada di tengah-tengah. Ya, harus berada di tengah-tengah. Ya, ummatan wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi umat wasatan itu umat yang tengah-tengah. Lah untuk di tengah ini butuh ilmu. Kalau ada orang terlalu materialis salah, terlalu spiritualis juga salah. Islam spiritual penting, material juga penting. Berada di tengah. Kan ada aliran spiritualis sangat spiritual sampai tidak memikirkan kehidupan duniawi. Tapi ada orang yang sangat duniawi, lupa dengan akhirat.
Maka ada yang mengatakan salah satu godaan akhir zaman itu adalah fitnahnya Dajjal. Ada yang memaknai Dajjal itu memang betul-betul Dajjal yang akan hadir dengan mata satu yang sekarang masih dikurung oleh Dzulqarnain itu, tapi ada yang mengatakan Dajjal artinya mata satu itu apa? Satu mata manusia atau satu mata orang Islam itu ditutup untuk melihat akhirat, yang dilihat hanya dunia. Jadi Dajjal dua mata kan, matanya yang satu ditutup. Artinya apa? Mata akhiratnya semua orang ditutup, yang ada hanya mata dunia. Maka semua orang itu yang dipikirkan hanya material. Maka Islam yang tengah-tengah, yang wasato itu tidak spiritualis, tapi juga tidak materialis, tidak liberal, tapi juga tidak super radikal. Ada di tengah. Karena hari ini ya, ada juga yang menghalalkan LGBT. Namun bila kita LGBT dibolehkan, misalnya, itu kan luar biasa godaan kita dan seterusnya. Ini wacana-wacana yang kemudian berkembang di masyarakat. Nah, tugas kita adalah memperjuangkan Islam yang lurus, memperjuangkan akal sehat, memperjuangkan sisi kemanusiaan, serta mengembalikan fitrah kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Karena hari ini godaannya luar biasa. Misalnya apa? Bapak Ibu ini nggak usah pergi kemana-mana, cukup di dalam kamar. Bisa maksiat nggak? Hari ini bisa. Kalau zaman dulu susah. Zaman dulu untuk maksiat itu harus keluar. Maksiat harus pergi ke tempat maksiat, tempat minum, tempat prostitusi. Sekarang enggak, di dalam kamar bisa maksiat. Cukup dengan buka HP, maksiat datang sendiri. Maka sekarang ini kalau orang seperti tadi mau menghafal yang mudah-mudah ini semakin susah. Karena salah satu godaan hafalan itu adalah berbuat maksiat. Al-ilmu nurun wa nurun wa la yubdalil asli. Ilmu itu adalah cahaya, yang cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Maka anak-anak muda itu kalau ingin hafal Quran, hafal hadis, ya harus di-camp. Kalau keluar terus itu susah. Pergi ke stasiun saja itu akan ketemu maksiat yang banyak sekali. Saya termasuk langganan ke stasiun. Langganan ke stasiun seminggu, sepekan 2 kali untuk ngajar ke luar kota. Itu setiap saya ke stasiun, nggak usah cari maksiat itu datang sendiri. Contohnya apa? Ada perempuan misalnya pakai baju you can see, sininya juga cekak, gitu. Sini dibedah juga. Ini kan kalau nggak dilihat gimana, dilihat dosa kan gitu. Karena Nahdlatul Ula itu sedekah. Pandangan pertama itu kan sedekah, tapi pandangan kedua, ketiga, keempat kan maksiat. Nah, kira-kira kan kalau anak-anak muda itu meneruskan atau enggak? Misalnya, ini kan dosa yang luar biasa. Maka kita menjaga Islam, menjaga kemanusiaan, menjaga akal sehat hari ini sangat berat. Karena ada mayoritas orang yang akal sehatnya tidak berjalan. Dijak berpikir, nggak mau. Dijak menjadi manusia yang sesungguhnya, dia juga nggak mau. Karena yang ada di dalam pikirannya hanya harta, hanya pangkat, hanya dunia. Padahal kalau kita lihat kembali para ulama, orientasi pertama itu adalah lillah. Maka tugas manusia itu ada 2. Satu adalah ibadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk menyembah. Maka tugas kita pertama adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kedua adalah khalifah. Khalifah itu artinya membangun. Maka tugas kita itu tidak boleh diam. Bapak Ibu melihat kerusakan dunia ini tidak boleh diam dan menyerah. Kita harus berkontribusi sebagai khalifatullah, sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah untuk mengelola bumi. Maka tugas kita harus bergerak. Mau jadi kaya, mau jadi miskin, mau jadi alim, mau jadi biasa, semuanya harus bergerak. Maka yang paling sulit hari ini adalah menjadi muslih dan menjadi muhsin. Kalau kita hanya menjadi solih, insya Allah gampang. Menjadi orang yang baik itu mudah, tapi menjadi orang baik yang mentransformasikan kebaikannya kepada lingkungannya itu yang berat. Menjadi orang solih itu lebih mudah, tapi mentransformasikan kesolihan ke masyarakat itu yang lebih berat. Dulu ada 2 ulama besar, tabi'in. Namanya Ibnul Mubarak dengan Fudail bin Iyad. Ibnul Mubarak ini keliling ke masyarakat untuk memperbaiki masyarakat. Sementara
Fudail bin Iyad itu ibadah di masjid terus. Fudail bin Iyad itu ibadah menghatamkan Quran di Masjidil Haram, pindah ke Masjid Nabawi menghatamkan Quran lagi, wirid dan seterusnya. Puas-puas dengan ibadahnya. Tapi Fudail bin Iyad ini tidak pernah ke masyarakat, tidak pernah bergaul dengan masyarakat, tidak pernah berusaha untuk membangun masyarakat. Akhirnya ditegur oleh temannya namanya Abdullah ibnul Mubarak. Ibnu Mubarak mengatakan, ya abidal haramain lau absortana la alimta annaka bil ibadati ta'am. Wahai orang yang selalu beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kalau kamu tahu bahwa yang kami lakukan keliling di masyarakat berhadapan dengan umat itu juga perjuangan yang luar biasa, bahkan terkadang nyawa taruhannya, sementara kamu beribadah di masjid hanya dengan cara menangis. Paham nggak Bapak Ibu? Maksudnya Bapak Ibu jangan hanya ibadah di masjid nangis, menghatamkan di Quran nangis di masjid, tidak hanya itu. Tapi tugas Bapak Ibu juga mentransformasikan kebaikan, mentransformasikan kesolihan ke dalam masyarakat. Jadi kalau hanya solih untuk dirinya sendiri itu lebih mudah. Tapi bagaimana mensolihkan masyarakat butuh perjuangan. Bagaimana memanusiakan di masyarakat butuh perjuangan. Bagaimana membuat masyarakat punya akal sehat butuh perjuangan. Dan perjuangan untuk menjadi muslim ini sangat mudah. Perjuangan untuk menjadi muhsin, membuat baik orang banyak itu sangat mudah. Jadi, kalau hanya untuk bangun dirinya sendiri itu mudah. Maka dalam Islam itu harus ada orang yang berani amar ma'ruf nahi munkar. Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada yang kemudian mengajak kebaikan tapi juga berani untuk menolak kemungkaran. Ini tugas berat kita. Okay. Di era hari ini terkadang orang hanya ingin soleh sendiri, ingin baik sendiri. Terkadang ada orang mengatakan yang penting keluarga saya tidak. Ini bahaya Pak. Kalau Bapak berpikir yang penting keluarga tidak, nanti keluarga kita juga akan tertular. Maka kan ada kata-kata gini Pak. Ada sebuah kampung, ketika kampung itu maksiatnya ada di pojok kampung, orang di dalam kampung itu mengatakan, oh enggak apa-apa, maksiatnya hanya di pojok kampung. Yang penting keluarga saya semuanya tidak melakukan. Akhirnya maksiatnya ini bertambah lagi. Akhirnya rumah yang dia tempati itu dikepung dengan kemaksiatan. Baru dia sadar, dan ketika dia sadar dia sudah lemah. Kenapa? Maksiatnya sudah menggurita. Nah, sebelum maksiat menggurita di tempat kita, di wilayah kita, tugas kita adalah berjuang, berani menjadi muslim, orang yang berbuat baik, mentransformasikan kebaikan, juga berani berbuat muhsin. Ya, islah itu melakukan perbaikan-perbaikan dan melakukan ya bagaimana bertambah baik. Ya. Sehingga Imam Malik bin Anas mengatakan, la yakunu 'alimu 'aliman hatta yadra atharu 'ilmihi fi qaumi. Orang tidak disebut alim kalau ilmu yang dia punya tidak ditransformasikan ke dalam masyarakat. Ya. Sekarang hari ini Pak, itu kalau cari profesor banyak, terkadang nggak hanya sibuk di kampus dan di rumahnya, dia lupa untuk membangun masyarakatnya. Nah, ini tugas kita itu tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk keluarga, tapi juga perlu berjuang untuk lingkungan kita. Semua nabi melakukan perjuangan, dan ketika melakukan perjuangan mereka berhadapan dengan berbagai ancaman dan fitnah. Rasulullah sendiri ketika harus merubah masyarakat Arab, ketika Rasul menerima wahyu dan kemudian merubah masyarakat Arab selama 22 tahun atau 23 tahun, itu juga pertentangan dari orang Quraisy, dari orang-orang yang kafir itu juga luar biasa. Maka saya mengajak kepada para jamaah sekalian membangun fitrah di sini. Memang pertama ke diri kita, bagaimana diri kita berpegang teguh kepada agama yang hanif, kita murni bisa menjadi manusia yang baik, solid, akalnya sehat, kita hatinya suci, tetapi tidak hanya untuk diri kita, kita harus mentransformasikan itu ke dalam masyarakat kita. Ya, makanya ini perlu kita memproses masyarakat. Salah satu sebab kebobrokan itu adalah karena diamnya orang-orang baik, karena diamnya orang-orang soleh. Jadi kalau orang soleh itu diam, orang baik diam, maka masyarakat akan jadi rusak. Maka hari ini fal yuzhirul alimu al ilma. Maka kewajiban orang yang punya ilmu menunjukkan ilmunya kepada masyarakat supaya masyarakat menjadi baik. Ini sebagai pengantar. Mungkin perlu ada diskusi, monggo kalau ada diskusi nanti
Intinya banyak sekali, fitnah hari ini banyak sekali. Mulai dari fitnah terkait akidah, terkait syariat, terkait makanan, terkait kehidupan sehari-hari, kita akan mendapatkan fitnah-fitnah itu. Tapi kita jangan takut bahwa kebenaran pasti akan menang. Itu. Jadi al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita harus mengatakan bahwa kita ini membela kebenaran, jadi jangan pernah ragu untuk maju. Kalau kita mati pun matinya di jalan Allah, insya Allah dihukumi sebagai orang yang mati syahid dalam perjuangan. Oke, nonton. Silakan kalau ada tanya jawab. Mungkin dari jamaah Bapak Ibu ikhwan maupun akhwat ada yang ingin bertanya, bisa angkat tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan transformasi ilmu. Transformasi Ilmu. Tapi juga mungkin yang saya tanyakan sering ini. Kalau yang disebut fitnah agama tadi ada namanya jil, ada namanya syiah, ada namanya banyak sekali lah yang melencengkan Islam. Apalagi di Indonesia ini udah sangat terbuka lah istilahnya yang disebut namanya IAIN atau sekarang seperti itu sumber fitnah agama yang saya tahu. Mudah-mudahan Ustaz bisa meneruskan. Yang saya tahu itu IAIN itu sumber paling besar fitnah agama, karena orang-orang kecil di situ, orang-orang liberal di situ, orang-orang pluralis di situ, orang-orang sekuler di situ, dan itu sangat terbuka. Yang saya bikin aneh itu maksudnya saya juga berpikir tapi nggak tahu sampai di mana usaha saya, tapi yang penting ada usaha untuk berpikir ke arah situ. Jadi yang menyimpang itu tidak ada upaya dari pihak penguasa. Nah, ini yang saya justru masuk di sistem yang struktural, yang sistem yang memang baku gitu, bahkan diajarkan. Tapi yang orang-orang membicarakan syariat yang benar seperti Ustaz kembali ke fitrah itu seolah-olah dipinggirkan. Dan yang saya pikir lagi, kok tidak ada tokoh yang sekali bernasional itu ibaratnya pasang badan membenarkan, membela yang benar itu seperti tidak ada, seperti di Arab lah bahasa saya. Jadi seolah-olah seperti tadi ingin selamatnya aja. Karena kalau sampai juga melawan mungkin dapat permusuhan. Nah, saya teringat saya membaca buku Ajaran Yahudi lah sebenarnya. Itu kalimat pertama itu bahwa kebenaran itu dalam kekuasaan. Jadi artinya kalau misalnya kita mengimani Allah itu Maha Kuasa, kebenaran itu dari Allah. Tapi kalau manusia merasa berkuasa, sedang menentukan kebenaran, nah ini yang menurut saya itulah awalnya dari kerusakan. Jadi benar dan tidak berdasarkan kekuasaan. Jadi artinya begini, yang saya maaf Ustaz agak panjang. Kalau nggak salah itu kan Wahabi itu terkenal banget lah. Nah, Wahabi ini kan sebenarnya benar untuk meluruskan tauhid yang saya tahu. Tapi karena didukung oleh Raja Saud kalau nggak salah begitu di Arab itu, jadi untuk membenarkan menyebarkan tauhid yang benar ini ternyata menyerang pakai peperangan kalau nggak salah saya bilang. Ya itu kan mungkin kan bisa dengan cara yang lain, tidak harus seperti itu bisa. Kalau seperti di Indonesia ini kayak radikalisme segala macam seperti tadi didukung oleh penguasa tidak ada usaha untuk menekan. Sedang yang ngomong bagus baik saat ini malah terpinggirkan. Nah, ini yang saya maksud bagaimana solusinya menurut kita ini. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kekurangannya. Waalaikumsalam. Langsung atau masih ada lagi?
langsung dulu. Oke. Nah ini Bapak. Jadi karena kita ini negara demokrasi, maka semua paham itu bisa masuk. Ya. Ini beda misalnya dengan Brunei Darussalam. Ya. Kenapa? Karena Brunei Darussalam itu clean. Secara fikih misalnya mengikuti mazhab Syafi'i dengan seluruh turunan. Maka di Brunei Darussalam kalau ada orang ingin mengembangkan fikih di luar Syafi'i itu hanya sekedar untuk wacana, pengamalan nggak boleh. Kalau ada orang mendakwahkan di masyarakat yang berbeda itu dia akan dideportasi dari Brunei. Sehingga Brunei itu anteng-anteng saja. Oke. Malaysia juga agak lebih bebas. Saya pernah ke Malaysia 3 kali misalnya itu belajar beberapa hal di sana. Itu Malaysia juga lebih bebas tapi masih di bawah Indonesia kebebasannya. Kalau Indonesia ini memang bebasnya luar biasa. Dari A sampai Z Indonesia ada semua. Nah, ini makanya saya katakan kita sekarang dalam kondisi yang disebut dengan perang asimetris. Perang asimetris itu perang musuhnya nggak jelas. Siapa sih musuh kita? Nggak jelas. Oke. Nah, ini yang kalau kita baca bukunya Snowball Groningen itu mengatakan gini. Kalau kita ingin melumpuhkan atau melemahkan umat Islam, jangan serang akidahnya, jangan serang syariatnya, tapi bikin mereka dengan cara politik belah bambu. Belah bambu itu artinya diadu domba. Orang Islam dipecah-pecah, terus diadu domba. Yang kelompok ini diadu dengan ini, yang kelompok ini diadu dengan ini, kelompok ini diadu dengan ini, akhirnya lemah sendiri. Hari ini kan orang Islam itu kembali ke perdebatan khilafiyah yang menurut saya sudah selesai pada zaman dulu. Contoh, kunut itu kan sudah selesai di zaman imam-imam abad kedua. Tapi hari ini kembali diurai lagi. Ya, karena misalnya kalau mazhab Hanafi hanya ada kunut subuh. Kalau mazhab Syafi'i kunut ada 3. Ada kunut subuh, ada kunut witir pertengahan Ramadan, ada kunut nazilah. Sementara di Hanafi hanya ada 1 kunut, yaitu kunut nazilah. Itu kan sudah selesai di zaman dulu. Hari ini dibahas lagi, hari ini dihidupkan lagi. Bahkan kemudian dipertentangkan antara umat Islam hanya tentang perbedaan yang seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya umat Islam kemudian mundur ke belakang. Kenapa mundur? Karena kita tidak sempat lagi untuk mengembangkan ilmu, untuk mengembangkan teknologi, untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang mendukung kekuatan umat Islam. Nah, ini maksudnya saya di situ. Jadi kalau kita bicara tentang tadi, ya, yang Bapak katakan itu ya, memang kita salah satunya harus terus mendakwahkan dan kemudian salah satunya adalah berusaha untuk masuk pemerintahan. Karena orang kalau tidak masuk pemerintah itu tidak bisa mempengaruhi. Contohnya ya, undang-undang zakat bisa keluar karena ada penetrasi lewat jalan. Undang-undang wakaf bisa keluar, undang-undang haji bisa keluar. Nah, sehingga orang-orang yang soleh itu harus berani untuk berjuang salah satunya lewat politik. Jadi anggota DPR, jadi bupati. Nah, kalau bupatinya soleh kan insya Allah kebijakannya soleh. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita punya doa, ada ulama mengatakan, kalau saya dianugerahi Allah 1 doa yang makbul, maka 1 doa itu akan saya pakai untuk mendoakan penguasa supaya jadi penguasa yang adil dan lurus. Jadi tugas kita Bapak Ibu, kalau kita misalnya sekarang belum bisa berjuang secara fisik masuk ke dalamnya, ya kita doakan bupati kita itu bupati yang adil dan lurus, ya, yang terpilih bupati yang adil dan lurus, gubernurnya yang adil dan lurus dan seterusnya. Karena kalau tidak itu akan luar biasa pengaruh. Ini luar biasa pengaruhnya. Maka sekali lagi Pak, karena Indonesia ini semua kelompok masuk dari ujung liberal sampai ujung radikal, semuanya masuk ke Indonesia. Dan di Indonesia berkontestasi. Jadi kelompok yang bebas juga ada, sampai nikah lintas agama misalnya kan. Tapi kelompok yang radikal dikit-dikit ngebom juga ada di Indonesia. Nah, tetapi saya kembali lagi, kalau kita ingin kembali ke fitrah, maka kita kembali ke ajaran yang lurus, yaitu mengikuti ajaran ma'ana alaihi yauma yang tadi saya sebutkan di hadis pertama itu. Kita mengikuti sunnah Nabi, kita mengikuti sunnah sahabat, juga kita kemudian membangun organisasi berjamaah. Kita jangan berjuang sendiri-sendiri, karena berjuang sendiri-sendiri itu akan kalah dengan orang yang berorganisasi.
Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak diorganisir akan kalah dengan barang batil yang diorganisir. Ini ada barang bagus pengajian, tapi diorganisirnya asal-asalan. Ini ada judi, diorganisir dengan sangat baik, akan menang judi. Maka kita perlu membangun organisasi. Misalnya antar masjid kita bingung forum komunikasi. Itu lama-lama orang di kampung situ kalau mau maksiat itu jadi mikir-mikir. Oh, karena ada remaja masjid yang kuat bisa silat bisa. Dia akan maksiat itu tersingkir. Nah ini kita perlu bikin organisasi di tingkat lintas masjid, antar masjid 3, 4 yang ada di sekitar situ bersatu untuk kemudian memperhatikan lingkungannya. Secara sosial kita perhatikan, secara ekonomi jamaah kita perhatikan, secara politik kita perhatikan, maka di situ kita akan menang. Karena sebenarnya ini tergantung umat Islamnya. Kita mayoritas Pak, tapi hari ini kita belum berani untuk memunculkan pemimpin-pemimpin dari kalangan umat Islam sendiri, dan biasanya kalah hari ini. Kenapa? Karena kita belum sadar pentingnya punya pemimpin yang muslim. Jadi ini memang Indonesia bebas banget secara demokratis. Mas, silakan. Mungkin dari ada yang ingin bertanya bisa angkat. Atau dari Bapak Ibu. Oke, nggak ada lagi, apa-apa kalau ada lagi. Jadi catatan saya, kembali kalau kita bicara kehidupan dari dulu, kehidupan itu selalu berhadapan antara yang benar dengan yang salah. Sejak dari nabi-nabi dulu, Nabi Nuh juga berhadapan dengan umat yang menentang. Nabi Syuaib juga sama. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Gitu. Nabi Isa juga berhadapan sama. Semuanya berhadapan dengan kelompok-kelompok yang tadi tidak sesuai fitrah, tidak sesuai agama yang lurus, tidak sesuai dengan dasar kemanusiaan, tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan kesucian. Maka tugas kita adalah memperjuangkan ini semua. Memperjuangkan agama yang hanif, yang lurus, memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan akal sehat, dan memperjuangkan kesucian. Jadi jangan sampai itu hanya berhenti pada diri kita, jangan sampai itu hanya berhenti di keluarga kita, tapi tugas kita adalah ikut membangun masyarakat. Masalah berhasil atau tidak bukan urusan kita. Intinya faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Yang penting kita berbuat, maka nanti yang akan melihat, yang maha mengetahui adalah Allah dan Rasulnya. Apakah kita termasuk generasi yang ikut berjuang atau kita termasuk generasi yang menjadi pecundang? Maka kita yang penting berjuang. Hasil tidak berhasil itu tidak penting. Misalnya ada bupati A, B, C, D. Kita tahu bupati yang muslimnya bagus, akhlaknya bagus, secara kemampuan ilmunya bagus adalah si B. Tugas kita ikut berjuang untuk memenangkan B. Masalah yang menang ternyata D, itu kita sudah ikut dalam gerbong berjuang. Nah ini, tadi jangan sampai kemudian kita tidak ikut. Tugas kita adalah ikut berjuang, mentransformasikan ilmu, mentransformasikan amar ma'ruf nahi munkar, dan mentransformasikan bahwa umat Islam harus menjadi yang nomor pertama dalam kehidupan. Ya, ini perjuangan yang berat, tidak mudah, tetapi kita juga tidak boleh patah semangat. Sudah langsung saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu, ini sesuai jam 9. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kepada para jamaah sekalian. Intinya jangan larut dalam godaan. Saya memang hari ini sangat takut, khususnya kalau ada orang yang hanya belajar Islam lewat website atau lewat WA. Kalau nggak punya pedoman kitab, dia gampang terombang-ambing. Karena hari ini menerima posting WA beda dengan besok, beda dengan besoknya, beda dengan besoknya. Tapi kalau kita punya pedoman, misalnya kita paham kitab tafsir, kita paham kitab hadis, kita paham kitab fikih, ketika ada gonjang-ganjing itu kita tetap bisa lurus tegak berada di dalam sesuai dengan ajaran Rasulullah dan ajaran para sahabat Nabi.
Oke. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.